Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, ingin lanjutkan ceritanya. Bab 3453 sampai bab 3456. Bab 3453 Ye Junlin mengetahui tentang Xiao Feng. Takut benar-benar menakutkan. Jika ini terus berlanjut, siapa yang bisa menjadi lawan Gong Qianqiu? 10 orang jenius menutup mata mereka. Saat ini, mereka benar-benar putus asa. Adapun Su Qingya, mereka bertiga juga selesai berteriak. Sudah terlambat, bahkan jika Ye Junlin dan Shen Tianjian mengetahui tentang Gong Qianqiu sekarang, itu tidak ada gunanya. Meskipun Gong Qianqiu bukan lawannya, sama sekali tidak ada masalah untuk melarikan diri untuk sementara. Hal yang paling menakutkan adalah Gong Qianqiu bisa terus melahap dan berkembang. Cara dia memperoleh kekuatan terlalu sederhana. Terlalu mudah baginya untuk menjadi lebih kuat. Diperkirakan dalam satu malam, dia bisa berubah total. Ini adalah hal yang paling kuat tentang Gong Qianqiu. Semuanya sudah berakhir sekarang, tidak ada yang bisa dilakukan siapapun terhadapnya. Saat Gong Qianqiu keluar, dunia akan berada dalam kekacauan. Tahukah kamu apa yang paling ingin aku lakukan saat ini? Aku hanya ingin melawan Ye Junlin, lihat seberapa jauh aku tertinggal. Kata Gong Qianqiu dengan antisipasi, apakah Ye Junlin ini begitu kuat? Kamu begitu kuat dan kamu masih takut padanya? Tuan Bon bertanya dengan heran. Ya, aku masih sedikit takut padanya. Menurut perkiraanku, dia masih lebih kuat. Gong Qianqiu masih memikirkan adegan pertempuran itu di benaknya. 10 jenius teratas semuanya telah mendorong 4 artefak utama hingga ekstrim. Dia hampir mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi dia masih dikalahkan oleh Ye Junlin. Dia sama sekali tidak takut dengan 4 artefak pavilion utama. Oleh karena itu, Gong Qianqiu tahu bahwa dia masih jauh di belakang Ye Junlin. Kalau begitu dia terlalu menakutkan, Tuan Bon menarik napas dalam-dalam. Gong Qianqiu mengambil kesengsaraan ilahi lagi dan berkata sambil tersenyum, ini adalah senjatanya. Tetapi lebih kuat dari 4 artefak utama Pavilion Zen, jika kekuatan pedang ini digunakan sepenuhnya, itu akan cukup untuk menghancurkan dunia. Tapi memang begitu, dengan cara ini, senjata ini seperti alat di matanya. Menurutmu seberapa kuat dia? Master Bon bergidik, Gong Qianqiu mengangguk. Jadi saya masih harus terus berkembang sebelum saya bisa bertarung dengannya. Tetapi sekarang saya seperti ini, apakah saya masih takut tidak dapat mengejarnya? Saya tidak percaya, dia berkembang lebih cepat dariku. Setelah Master Bon memahami kebenaran ini, dia segera mulai tertawa. Itu benar, kecepatan peningkatanmu adalah yang terbaik dalam sejarah. Serahkan padaku, berikan padaku. Tuan Bon sudah menantikan Gong Qianqiu mulai menggerakkan divisi penindas iblis. Oke, saya akan keluar untuk melihat situasinya dulu. Orang-orang yang diatur oleh Gong Qianqiu segera berkumpul untuk menjelaskan situasinya kepadanya. Gong Qianqiu tersenyum setelah mengetahui bahwa Shen Tianjian mengincar rumah Tianxi. Tampaknya ini benar-benar berhasil, itu mengalihkan perhatian semua orang. Pastikan dia mencangkok tulang akarnya sekarang. Kini, dia tidak takut pada siapapun. Tanpa bertemu Ye Junlin dan si Tianxi penekan iblis, tidak ada yang benar-benar bisa melakukan apapun padanya. Ngomong-ngomong, salahkan keempat artefak utama Zhenghe di rumah Tianxi. Perintah Gong Qianqiu, dimengerti, sekarang 4 artefak balai kota utama telah menjadi besi tua. Jika seseorang menemukannya, mereka pasti akan berasumsi bahwa Tianxi Mansion telah menyedot esensi di dalamnya. Tunggu sebentar, kalian bisa menggunakan beberapa trik kecil agar istana Tianxi menemukan orang-orang di penjara Sentian. Yang terbaik adalah membiarkan kedua belah pihak bertarung dan mengintensifkan konflik terlebih dahulu. Perintah Gong Qianqiu lagi. Selanjutnya Gong Qianqiu akan pergi ke pavilion barat. Bagaimanapun, dia telah menghilang selama beberapa hari. Terlebih lagi,
Dia ingin bertanya kepada Chuwu dan yang lainnya bagaimana kabar mereka. Yang penting adalah mengetahui melalui Xiao Feng apa yang sedang dilakukan Ye Junlin sekarang. Apakah dia juga sedang menyelidiki rumah Tianxi? Ye Junlin telah mengawasi Chuwu selama beberapa hari. Saya benar-benar memiliki banyak informasi umum. Sekarang dipastikan bahwa Chuwu adalah anggota pasukan ini. Dan Ye Junlin baru saja membuat penemuan besar. Xiao Feng sebenarnya mengenal Chuwu. Saat itu, ketika saya berada di divisi Tianjin. Xiao Feng telah berurusan dengan Chuwu, tentu saja karena Gong Qianqiu. Chuwu datang ke dunia luar sebagai perwakilan Paviliun Barat pada saat itu. Terakhir kali, Xiao Feng berkata bahwa dia sedang membual dan membocorkan keberadaannya kepada orang lain. Sekarang Ye Junlin akan memeriksanya. Benar saja, berita ini menyebar di Departemen Penindas Iblis, dan terkait erat dengan Chuwu. Meskipun divisi penekan iblis memeriksa siapa yang menyebarkan berita tersebut, mereka hanyalah lalat tanpa kepala yang mencari kemana-mana. Ye Junlin kini memiliki target yang jelas dan mencarinya, sehingga mudah untuk menemukannya. Semuanya berhasil. Ye Junlin juga mengirimkan pesan kepada Xiao Feng dan menanyakan tentang Chuwu. Ini cukup membuatnya takut. Tanpa diduga, sang master langsung pergi ke Paviliun Barat untuk menyelidiki, dan juga menargetkan Chuwu. Dia tahu identitas Chuwu. Dia memiliki hubungan dekat dengan Gong Qianqiu. Awalnya, dia memperlakukan Chuwu sebagai saingan cinta. Bagaimanapun, kekuatan dan identitas Chuwu cocok dengan Gong Qianqiu. Saya jauh dari cukup, namun kemudian dia mengetahui bahwa Gong Qianqiu tidak menyukai Chuwu. Hal ini meyakinkannya, tapi sekarang guru sedang memeriksa Chuwu untuk melihat apakah Qianqiu akan disalahkan. Xiao Feng mulai panik, tapi dia tetap memberitahu Ye Junlin semua yang dia tahu. Dia hanya berdoa agar Gong Qianqiu tidak terlacak. Meski masalah ini tidak ada hubungannya dengan Gong Qianqiu. Tapi begitu Chuwu ketahuan, Gong Qianqiu mungkin akan terungkap. Akibatnya, semua orang akan memperlakukan Gong Qianqiu sebagai musuh. Setelah Gong Qianqiu keluar dari lubang mayat, dia dengan cepat menemukan sebuah fenomena. Ketika penjara Sentian mencoba yang terbaik untuk mencari rumah Tianxi, tidak ada berita tentang Ye Junlin. Biarkan saja orang-orang dari Beige memeriksanya. Dia sendiri sepertinya hilang. Ada yang salah dengan itu. Benar, Ye Junlin mendapat berita tersebut secara pasif, sedangkan Shen Tianjian mengetahui berita tersebut secara proaktif. Ini sangat berbeda. Ye Junlin pasti curiga. Bahkan mudah untuk mengatakan bahwa ini adalah bom asap, yang digunakan untuk mengalihkan perhatian. Dengan kebijaksanaan Ye Junlin, bagaimana mungkin dia tidak menemukan masalahnya? Bahkan jika dia menemukannya sendiri, dia mungkin akan curiga. Sekarang dia sengaja membocorkannya ke tim Beige Intelligence. Ye Junlin tidak akan pernah mempercayai berita ini. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Bagaimana jika Ye Junlin benar-benar mengetahui sesuatu? Itu akan menjadi masalah besar. Saya masih belum memiliki kemampuan untuk menghadapinya untuk saat ini. Meskipun dia tidak begitu takut pada Ye Junlin sekarang. Namun lebih baik tidak melakukan kontak langsung untuk saat ini. Lebih baik sembunyikan identitasmu dan jadilah bukan siapa-siapa, tanpa tekanan apapun. Tidak nyaman jika diawasi oleh Ye Junran sepanjang waktu. Ini akan sangat membatasi perkembangan Anda sendiri. Mari kita tanyakan pada Xiao Feng apa yang terjadi dulu. Gong Qianqiu kemudian menghubungi Chuwu secara rahasia, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu menghubungi Xiao Feng atau bahkan orang lain untuk saat ini, dan memintanya untuk berkumpul di alokasi rahasia. Dia telah dibebaskan, jangan berikan pada mereka berdua. Yang tidak diketahui Gong Qianqiu adalah bahwa Chuwu sudah ditatap oleh Ye Junlin. Meskipun dia menghubungi Chuwu secara rahasia, namun hal ini kebetulan diketahui oleh Ye Junlin. Dia segera tahu bahwa seseorang di luar sedang menghubungi Chuwu. Benar saja, setelah Chuwu mendapat kabar tersebut,
dia langsung meletakkan semua yang dilakukannya. Dia benar-benar meninggalkan kediamannya dan menuju ke markas rahasia. Hal ini telah terungkap, Chu Wu pasti mencari orang di baliknya. Coba kulihat siapa ikan besar di belakang. Ye Junlin senang. Benar saja, ada penemuan besar. Chu Wu segera meninggalkan paviliun barat. Berhati-hatilah sepanjang jalan dan pastikan Anda tidak ketahuan. Tapi bagaimana dia menemukan Ye Junlin? Jangan bilang itu dia. Bahkan jika Gong Qianqiu yang lapar menjadi sasaran Ye Junlin saat ini, dia tidak akan dapat menemukannya. Setelah meninggalkan paviliun barat, Chu Wu segera menuju ke lokasi rahasia. Kali ini, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Ye Junlin tersenyum. Pihak lain, Gong Qianqiu buru-buru menemukan Xiao Feng. Xiao Feng berkata tidak puas. Bukankah kamu mengatakan kita tidak ingin bertemu untuk saat ini? Apakah kamu harus mengambil risiko sebesar itu? Jika seseorang menemukannya, itu akan merepotkan. Tidak di sini. Jika tuannya ada di sini, aku akan ketahuan jika aku keluar seperti ini, ya. Xiao Feng benar-benar cemas. Bagaimanapun, Ye Junlin baru saja bertanya kepadanya tentang Chu Wu. Ini dengan mudah mengungkap Gong Qianqiu. Terlalu berbahaya bagi Gong Qianqiu untuk mendatanginya sekarang. Gong Qianqiu tampak kesal. Aku tahu bahayanya, tapi aku merindukanmu. Aku tidak bisa tidur meskipun aku tidak bisa melihatmu sepanjang hari. Begitu Gong Qianqiu mengucapkan kata-kata ini, Xiao Feng langsung pingsan. Maaf, aku salah menyalahkanmu, tapi aku juga ingin bertemu denganmu, setiap saat. Xiao Feng memeluk Gong Qianqiu ke dalam pelukannya. Tubuh Gong Qianqiu bergetar, jelas dia tidak menyangka Xiao Feng akan melakukan tindakan seperti itu. Dia pasti sangat resisten di dalam. Kualifikasi apa yang dimiliki oleh Xiao Feng kecil? Sangat tidak beruntung. Gong Qianqiu sangat muak, bahkan muak. Dia berharap dia bisa menghajar Xiao Feng hingga babak belur. Tapi Anda tetap harus menanggungnya. Tunggu. Saat aku tidak membutuhkanmu lagi, aku akan memotong tangan kotormu menjadi bubur. Jejak kekejaman muncul di mata Gong Qianqiu. Hal ini membuat Xiao Feng merasa takut. Ah, ada apa? Gong Qianqiu menyadari sesuatu dan bertanya dengan cepat. Tidak apa-apa, Gong Qianqiu berkata dengan sengaja. Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa divisi penekan iblis telah menemukan kekuatan itu, yaitu rumah Tianxi. Mereka telah menemukan banyak bukti. Ketiga orang suci di Beige semuanya dibunuh oleh rumah Tianxi. Xiao Feng mengangguk. Ya, aku juga mendengar beritanya, tapi apa? Gong Qianqiu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Guru tidak mempercayainya, dia mengira ini adalah bom asap yang dilepaskan oleh pihak lain untuk menarik perhatian kita. Seseorang dengan sengaja membocorkan berita itu kepadanya, dan divisi penekan iblis Shen Tianjian sendiri yang menemukan petunjuknya, jadi dia yakin. Xiao Feng menjelaskan. Gong Qianqiu mengerucutkan bibirnya, seperti yang diharapkan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan trik ini dari Ye Junlin. Risiko yang luar biasa, untungnya, transplantasi tulang akar berhasil. Akan merepotkan jika Ye Junlin menemukannya. Saya masih terlalu cemas dan tidak menerapkannya dengan benar. Hanya mencoba menarik perhatian, tapi dia meremehkan Ye Junlin. Itu sama sekali tidak menarik perhatian siapapun. Kalau begitu Tuan tidak mengejar rumah Tianxi, apa yang dia kejar? Gong Qianqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Xiao Feng berpikir sejenak dan berkata, selain itu, guru tampaknya telah membuat penemuan besar. Ketika semua orang mencari rumah Tianxi, dia terus menatap paviliun barat. Ketika Xiao Feng mengatakan ini, Gong Qianqiu hampir melompat ke atas. 5 sambaran petir dari biru. Seluruh tubuhnya dipukuli hingga berkeping-keping. Ini, apakah ini terlalu menakutkan? Paviliun barat, apakah tujuan Anda telah dipersempit menjadi seperti ini? Sangat mengejutkan, mata Gong Qianqiu hampir terbang.
Ye Junlin terus menatap divisi Zenmo, dia sudah menebaknya. Tapi dia tidak pernah menyangka Ye Junlin akan langsung mengincar Sige. Apakah Anda mengekspos diri Anda sepenuhnya? Kapan? Hah, tidak, mungkinkah ini yang terakhir kalinya? Gong Qianqiu tiba-tiba teringat bahwa terakhir kali dia menyingkirkan orang-orang yang terhubung dengan kerajaan abadi. Dia melakukan semuanya sendiri, dan akhirnya melarikan diri ke Paviliun Barat. Ye Junlin seharusnya menganalisis bahwa itu ada di Paviliun Barat pada saat itu. Mengapa saya masih meremehkan Ye Junlin? Bisa dikatakan penuh kekurangan, Ye Junlin sangat luar biasa. Bagaimanapun, lokasi yang dia pilih saat itu adalah yang paling dekat dengan Paviliun Barat dan tempat termudah baginya untuk bersembunyi. Jika dia meninggalkan petunjuk apapun di Paviliun Barat pada saat itu, Ye Junlin mungkin tidak akan curiga. Tapi dia tidak meninggalkan petunjuk atau jejak apapun. Hanya karena itu sangat sempurna. Oleh karena itu, Ye Junlin langsung diidentifikasi sebagai seseorang dari Paviliun Barat. Bab 3456 Saya tidak pernah setakut ini. Lagi pula, hanya orang-orang di Paviliun Barat yang begitu akrab dengan Paviliun Barat dan bisa menghilang dengan sempurna di Paviliun Barat tanpa meninggalkan jejak apapun. Hanya karena terlalu sempurna, ia terekspos. Biarkan Ye Junlin menyimpulkan bahwa dia berasal dari Paviliun Barat. Kalau tidak, itu tidak akan mungkin terjadi. Gong Qianqiu menamparkan keningnya. Di luar dugaan, kesempurnaan yang tersembunyi malah terungkap. Tidak heran Ye Junlin akan mengawasinya, jika dia adalah Ye Junlin. Dia juga akan mengawasi Paviliun Barat. Xiao Feng tidak terlalu memperhatikan ekspresi terkejut Gong Qianqiu. Bagaimanapun, Gong Qianqiu adalah milik Paviliun Barat. Jika sesuatu terjadi pada Sige sekarang, dia pasti akan terkejut. Sige, luar biasa, aku tidak menyangka itu dari Sige. Bagaimana bisa ada orang seperti itu di Sigeku? Kata Gong Qianqiu berpura-pura terkejut, ekspresi tidak percaya. Tampaknya apa yang terjadi di Paviliun Barat membuat Gong Qianqiu patah hati. Jika aku tahu siapa orang itu, aku tidak akan pernah membiarkannya. Gong Qianqiu meraung marah. Xiao Feng juga menghela nafas. Aku tidak menyangka itu adalah Sige, ini berdampak besar padamu. Aku takut kamu akan ketahuan, hei. Kemunculan Xiao Feng membuat Gong Qianqiu sangat ketakutan. Mungkinkah kamu telah meninggalkan sesuatu sekarang? Ah, Xiao Feng, tolong jelaskan dengan jelas, mengapa saya harus diekspos, apa yang terjadi dengan guru di Paviliun Barat? Gong Qianqiu langsung panik. Mungkinkah Ye Junlin benar-benar menemukan dirinya sendiri? Tapi tidak, jika dia benar-benar terekspos, Xiao Feng pasti tidak akan seperti ini. Tapi pada titik apa, Xiao Feng akan mengatakan ini? Gong Qianqiu cemas. Xiao Feng memandang Gong Qianqiu dan berkata tanpa daya, guru baru saja menghubungi saya, dan dia benar-benar bertanya kepada saya tentang Chu. Dia terus mengatakan ini tanpa terkejut. Begitu kata-kata ini keluar, dia benar-benar menjadi gila. Apa, Chu? Dia, ketika Gong Qianqiu mendengar nama itu, matanya hampir lepas dari kepalanya. Seluruh tubuhnya akan meledak. Chu? Apakah Ye Junlin mengincar Chu? Ini hampir sama dengan menatap dirinya sendiri. Ye Junlin terlalu kuat, kan? Apa perbedaan antara ini dan eksposur? Xiao Feng benar, dia benar-benar akan ketahuan. Namun, Xiao Feng berbicara tentang pemaparan, karena dia takut Chu akan melibatkannya dan memberitahu Ye Junlin dan yang lainnya tentang keberadaan sosoknya. Tapi begitu hal ini benar-benar terungkap, tidak akan sesederhana itu. Ini benar-benar akan terungkap, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Itu tidak baik, Ye Junlin terlalu kuat, kan? Benar saja, akan buruk jika dia menatap Paviliun Barat. Dalam beberapa hari ini, Chu ditemukan olehnya. Ini terlalu menakutkan. Faktanya, Gong Qianqiu tidak memiliki organisasi. Semuanya dikendalikan dan dikelola olehnya secara pribadi, dan dia tidak dianggap sebagai kekuatan sama sekali.
Bahkan bisa dikatakan Gong Qianqiu tidak memiliki kaki tangan sama sekali. Jika harus dihitung, Chu Wu adalah satu-satunya. Chu Wu seperti matanya, orang yang sangat cakap. Tapi sekarang Chu Wu menjadi sasaran, ini terlalu berbahaya. Kuncinya adalah Chu Wu mengetahui sebagian besar rahasianya. Selama ini dia telah menghubungi orang-orang yang dia kendalikan. Jika Chu Wu tertangkap, Anda benar-benar terekspos. Terlebih lagi, orang yang melakukan penyelidikan adalah Ye Junlin. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya pergi. Seketika, tubuh Gong Qianqiu mulai bergetar, keringat dingin mengucur di mana-mana. Wajahnya pucat, dan darahnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia tidak pernah setakut ini saat ini, padahal kekuatannya saat ini sudah luar biasa. Tapi saat ini, dia sangat ketakutan. Saya memiliki ketakutan yang mendalam terhadap Ye Junlin. Sekarang Ye Junlin hampir menemukannya. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Ye Junlin adalah satu-satunya mimpi buruknya. Itu orang yang paling dia takuti. Sekarang Ye Junlin sedang mengamati Chu Wu. Dia akan takut hingga menangis. Ini sangat menakutkan. Melihat Gong Qianqiu gemetar, Xiao Feng mengira dia takut guru dan yang lainnya akan salah mengira dia sebagai musuh karena keterlibatan Chu Wu. Bersambung.